Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan bagian yang keempat. Nah, di sini diketahui ada titik A sama B ya. Jarak antara titik A sama B adalah 7. Untuk K lebih besar 8, maka K-nya itu berapa? Oke. Jadi kita gunakan rumus jarak dua titik ya guys. Jadi kalian masih ingat rumusnya adalah akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat ya. Nah, jadi jaraknya itu adalah 7 guys ya. Berarti akar. Nah, X2-nya berarti 2 ya. 2 kurang 3 dikuadratkan. Kemudian Y2-nya K ya. K kurang 8 dikuadratkan. Nah, ini sekalian kita hilangkan akarnya ya. Berarti ini 7 kuadrat sama dengan 2 kurang 3 min 1. Min 1 dikuadratkan 1 ya. Berarti tinggal K min 8 kuadrat. 49 kurang 1 jadinya 48 ya. Jadi K min 8 nya itu nanti plus minus akar 48 ya guys. Nah, kita dapat dua nilai K, nanti K min 8 sama dengan akar 48 atau K min 8 sama dengan min akar 48. Jadi K yang pertama dapatnya 8 plus akar 48. Kalau K yang kedua dapatnya 8 dikurang akar 48. Tentunya inilah nilai K yang lebih besar dari 8 ya. Karena 8 plus otomatis pasti lebih besar dari 8. Kalau 8 min, ini kurang dari 8. Jadi jawabannya adalah 8 plus akar 48. Oke, berikutnya nomor 19. Nah, ini tanpa kita dikasih tahu pun ya, mungkin buat adik-adik yang berasal dari IPA tentunya sudah tahu ya rumus kosinus sudut antara dua vektor itu U dot V dibagi panjang U kali panjang V gitu ya. Nah, ini diketahui ada vektor ya, ini katakanlah ini U, ini V gitu ya. Yang mana nilai cosnya diketahui 3 per akar 34. Oke, kita bisa cari dulu ya panjangnya si U, kita cari dulu. Berarti akar dikuadratkan masing-masing elemennya gitu ya. Nah, ini nanti kalian akan dapat 5 ya, karena akar 25. Kemudian vektor V panjangnya cari juga. 0 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah C kuadrat, nanti kita akan dapat 25 plus C kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan ya guys, kita masukkan ke rumusnya cos alfa. Cos alfa itu U dot V dibagi panjang U kali panjangnya V. Nah, nilai cos alfanya sudah diketahui ya, akar 34, 3 per akar 34. Kalau U dot V berarti kita kaliin ya, min 4 kali 0 ditambah 3 kali 5 ditambah 0 kali C dibagi panjangnya tadi ya 5 akar 25 plus C kuadrat. Nah, jadi 3 per akar 34 sama dengan ya 3 kali 5 dibagi 5 akar 25 plus C kuadrat. 5-nya bisa kita coret atas bawah, 3-nya ternyata juga bisa dicoret kiri kanan ya guys. Berarti kita dapat akar 34 itu sama dengan akar 25 plus C kuadrat. Berarti 34 sama dengan 25 plus C kuadrat. Maka C kuadratnya adalah 9. Maka nilai C-nya adalah plus minus 3. Nah, C yang kita pakai tentunya adalah 3 ya. Soalnya maunya yang lebih besar dari 0. Oke, aman ya guys, nomor 19. Sekarang berikutnya nomor 20. Nah, nomor 20 ini ada polinom ya, Px dan Gx. Nah,
Katanya QX adalah faktor dari si PX gitu ya guys. Ingat, kalau dia faktor, maka ketika membagi itu sisanya 0 ya. Sisanya 0 ya kan. Kalau faktor itu membagi sisanya 0. Nah, ini sama seperti tadi yang soal di bagian pertama ya, kalau tidak salah. Nah, ini pembaginya kuadrat, berarti kita gunakan Horner tingkat 2 ya guys. Nah, kita buatkan dulu kotak Hornernya. Ada 5, ada min A, ada min 5A, kemudian ada B ya. Nah, ini 02. Ini juga kosong. Satunya lagi di pojok kanan atas ya. Tadi ini min B per A, di sini min C per A ya. ABC dari sini ya guys, dari pembaginya hanya 1, B-nya min 2, C-nya yang enggak ada. Berarti kalau min B per A-nya di sini adalah 2. Kalau C per A-nya, min C per A-nya 0 ya. Nah, sekarang kita Horner, 5-nya turun. 2 kali 5 10. 0 kali 5 0 ya, kita taruh. Ini berarti ada 10 kurang A. Kita kali lagi ya, berarti jadinya 20 kurang 2A plus 0 kali 10 min A ya, tetap aja 0 ya. Maka ini dapatnya 20 kurang 7A ya guys. Kalau yang satunya adalah B aja. Nah, sisa 2 kolom dari belakang sama kayak sebelumnya, dan mengharuskan karena sisanya tadi 0, berarti masing-masing kita sama dengan kan 0. 20 min 7A sama dengan 0, kemudian B-nya juga 0. Dari sini kita dapat 7A-nya 20 ya guys. Nah, kalau ditanya 7A tambah B ya tetap 20. Jawabannya 20. Oke. Berikutnya yang nomor 21. Nah, ini ada fungsi seperti ini ya, kemudian diketahui range-nya. Range itu artinya daerah hasil ya guys. Daerah hasil atau istilahnya daerah nilai. Atau nilai-nilai Y lah gampangnya gitu ya. Kalau daerah asal itu X-nya, kalau daerah hasil atau nilai itu adalah berarti Y-nya. Makanya di sini pakainya Y guys ya. Nah, kebetulan karena fungsinya adalah fungsi akar, kita bisa menganalisis dari nilai maksimum dan minimum bentuk akar ya. Jadi kalau kakak tanya ya, jadi nilai fungsinya ini kan tergantung sama bentuk akar ini ya. Kalau 7 mah sudah tetapan ya, nggak bisa berubah-ubah. Tapi yang nilainya berubah-ubah ini adalah akar 16 min X kuadrat. Karena si X-nya ini bisa kita ganti-ganti nilainya. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan analisa nilai minimal dari akar 16 min X kuadrat guys. Jadi dia nilai minimalnya kan pasti 0 ya. Akar itu nilainya terkecil 0, nggak boleh min kan ya. Nah, nilai minimalnya ini 0. Berarti nanti Y minimum ya, itu nanti adalah 7 ditambah 0 guys. Ya, 7 ditambah 0. 7 ditambah 0 berapa? 7 ya. Kemudian nilai terbesar dari akar 16 min X kuadrat ini terjadi ketika ya, ketika si X-nya, si pengurangnya itu adalah 0. Karena kan kalau 16 dikurang itu tentu nilainya makin kecil ya guys. Nah, tapi kalau pengurangnya 0, maka kita akan dapat nilai terbesar dari akar ini ya. Makanya nanti jadinya akar 16 dikurang 0 berarti hasilnya 4. Ya, berarti Y maksimum dari fungsinya adalah 7 ditambah 4. Jadi 7 dari mana Kak? Dari, emang di depan selalu ada 7-nya ya dari soalnya. Berarti ini 11.
Berarti range-nya kita bisa tulis ya, range-nya berarti Y terletak di antara 7 sampai dengan 11. Berarti 7 itu A, 11 itu B ya. Maka nilai A tambah B-nya berarti 18. Itu guys. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembahasan di bagian yang keempat. Kita tunggu untuk video part yang kelima.